Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Ada sukacita malam hari ini, amin. Pastinya kita bersukacita sebab malam ini kita menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus Raja Damai, amin. Kita akan mengangkat pujian kita surga bergema. Saudaraku, Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian kita surga bergema. Kami sangat bersyukur Bapa, malam hari ini kami bisa berkumpul bersama saudara-saudara kami di rumahnya, di bait kudus-Mu Tuhan, dengan perasaan sukacita dan damai yang daripada-Mu Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau persiapkan hati kami. Kami mau undang hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami saat ini, memenuhi kami dengan curahan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa benar-benar merasakan hadirat, benar-benar merasakan kasih yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, sebab Engkau telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus untuk lahir menjadi manusia, sama seperti kami Tuhan. Engkau telah mengutusnya untuk menebus kami, untuk mengangkat kami dari lembah yang gelap, untuk menyelamatkan kami Bapa dari setiap belenggu-belenggu keterikatan dosa Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan malam hari ini kami mau siapkan hati kami memuji dan menyembah-Mu. Mari saudaraku, kita akan angkat pujian Saat Indah Ku Berhadapan Denganmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu Yesus kekasih jiwaku.
kami selalu mengangkatkan puji-pujian hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian kami ini layak dan berkenan di hadapan, menjadi pujian yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami siap mengangkat sukacita dan sorak-sorai kami untuk menyambut kelahiran-Mu, untuk menyambut kedatangan-Mu ke bumi ini Bapa, untuk menyelamatkan dan membebaskan kami. Biarlah malaikat-Mu di surga bersama-sama dengan kami saat ini mengangkat pujian sukacita kami, bersorak-sorak untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Mari saudaraku yang siap bersukacita dan bersorak-sorai demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sama-sama katakan amin. Yang siap bersukacita bagi nama Tuhan katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Baik Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian sukacita dan sorak-sorai kita. Hai dunia, gembiralah dan sambut Raja-Mu. Amin. Untuk menyambut kelahiran Raja kita Bapak Ibu. Amin. Kita angkat satu pujian lagi. Nunga Jepang Muse Ari Vespa. Iba
Panggung hari pestai, aku tubuh di Tuhan Yesus Tuhan doi mahasia sungguh lewat turi tau hasana pun di debata dame mari jorna las di bawah di debata atau mau di sepetale dong antu Bethlehem beta ale dong antu Bethlehem bila somba madak darat dari sini dati nomos di barat di rohai debata amai katakan hasana pon di debata hasana pon di debata dame mari jorna las di rohani debata atau mau se hasana pon di debata hasana pon di debata dame mari jorna las di rohani debata atau mau se atau mau se atau mau se haleluya haleluya mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan selamat kita tepuk tangan lebih meriah lagi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan kita sambut dia dengan sorak-sorak haleluya. Bapak Ibu kami persilakan untuk duduk kembali. Kita akan menyambut firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Bapak, kami sangat bersuka cita. Kami begitu sangat bergembira sebab kami sedang menyambut kelahiran-Mu, kedatangan-Mu ke dunia ini Tuhan, untuk memberikan kehidupan yang baru bagi kami, untuk memberikan damai dan sukacita-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, Engkau telah hadir di dalam hidup kami. Engkau telah menjadi juru selamat dan penyelamat kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyambut Engkau dengan lebih dan lebih sukacita dan bersorak-sorak lagi. Biarlah damai-Mu, sukacita-Mu selalu mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Gembala Sidang kami. Biarlah kami Tuhan, para hamba-hamba bisa membuka hati, mata dan pikiran kami untuk bisa menerima setiap isi dari firman-Mu, dan kami bisa mengerti firman-Mu, dan kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita angkat pujian Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan
Dia yang telah lahir mengubah untuk menjadi berkat di dalam hidup kita. Kami datang menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Sebagaimana orang Majus dari timur, mereka mencari bintang dari timur untuk menemukan di mana Sang Mesias dilahirkan, di mana Sang Raja dilahirkan di hadapan-Mu. Haleluya. Oh Jesus, kami memuji Kau besar. Haleluya. Haleluya Yesus, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Haleluya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi, sembah dan puji. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Engkau Tuhan Allah yang bertata dan kerajaan surga. Kami mau belajar firman-Mu pada malam hari ini. Bimbing kami, tuntun kami, ajari kami ya Tuhan, agar kami mengerti firman yang akan kami dengarkan pada malam hari ini. Sebab kami tahu firman-Mu ya dan amin. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat hari Natal. Semua bersuka cita, amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar yang berhubungan tentang kelahiran Yesus. Bapak Ibu saudara, hari ini hari kelahiran Yesus Kristus yang akan kita rayakan dan sudah kita rayakan beberapa waktu yang lalu. Kita juga sudah merayakannya, dan hari ini kita memperingati. Bapak Ibu saudara, saya mau mengatakan kelahiran Yesus Kristus atau Tuhan kita mengubah kutuk menjadi berkat. Tetapi iblis merubah berkat menjadi kutuk. Bapak Ibu, iblis selalu kebalikan dari Tuhan. Sekali lagi saya katakan, Tuhan merubah kutuk menjadi berkat, tetapi iblis merubah berkat menjadi kutuk. Apakah bisa berkat Tuhan dirubah menjadi kutuk? Tergantung kalau engkau memberi kesempatan kepada iblis sehingga berkat itu bisa dirubah menjadi kutuk. Salah satu contoh mengenai contoh kecil sebelum kita buka Alkitab kita mengenai warisan. Kita tahu warisan itu adalah berkat Tuhan, amin. Kita diberkati. Tetapi kalau engkau tidak
membiarkan Tuhan bekerja dalam warisan, dipastikan karena warisan keturunan akan berikut. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat salah satu contoh dalam Matius 1 ayat 26. Matius 2 ayat 16. Supaya kita lihat bagaimana salah satu contoh iblis berubah berkat menjadi kutuk. Dan nanti kita lihat bagaimana Tuhan berubah. Kelahiran Yesus merubah kutuk menjadi berkat. Mari sama-sama Bapak Ibu kita baca dalam Matius 2 ayat 16. Matius 2 ayat 16. Mari silakan buka Alkitabnya Bapak Ibu. Sama-sama kita baca. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Bapak Ibu Saudara, kita sudah melihat bagaimana iblis bisa memanfaatkan situasi melalui Herodes, yang seharusnya kelahiran Yesus merupakan berkat bagi semua dunia, bukan hanya orang Kristen. Mari kita lihat Bapak Ibu bahwa ini berkat bagi semua orang, termasuk bagi Herodes. Bapak Ibu, termasuk bagi Herodes, kelahiran Yesus itu merupakan berkat. Tetapi iblis bisa memakai Herodes, merubah berkat ini menjadi kutuk, menjadi kematian. Kita tahu Yohanes 10 ayat 10b, Yesus datang membawa kehidupan, tetapi iblis membalikkan. Kelahiran Yesus justru membawa kematian bagi beberapa anak-anak di Bethlehem pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara, makanya saya katakan jangan pernah biarkan iblis masuk dalam kehidupanmu dan merubah berkat dari Tuhan menjadi kutuk. Sebab kehendak bebas diberi kepada kita, membiarkan iblis bekerja atau Tuhan. Mari kita lihat dalam Lukas 1. Dalam Lukas 2 mengenai kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus ayat 8. Sama-sama kita baca. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka. Pada waktu malam tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Sama-sama ayat 10. Lukas 2 ayat 10. 1, 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk. Lihat Bapak Ibu, seharusnya kesukaan ini salah satu yang menikmati adalah Herodes. Tetapi Herodes bisa dikuasai oleh iblis hatinya. Dan dia katakan seperti ini, iblis membisikkan, seorang raja telah lahir dan raja itu akan menggantikanmu. Iblis bisa mempengaruhi siapapun dengan permainan pikiran. Karena Alkitab mencatat kesukaan besar bagi semua orang, termasuk Herodes tadi. Saya katakan hari ini, iblis bisa
merubah berkat menjadi kutuk kalau engkau memberikan kesempatan kepada iblis. Amin. Saya pernah ada kesaksian seseorang pelayan sudah lama menginginkan keturunan, dan sebelum dia punya anak setia luar biasa. Lalu dia memohon supaya diberi keturunan, dan apa yang terjadi? Tuhan jawab. Tapi iblis bisa memanfaatkan anak ini, menjauhkan dia dari pelayanan. Apa yang dibuat iblis? Hati-hati, hanya anak tunggal. Kamu harus jaga dia, kamu harus rawat dia. Dia terus khawatir, dia terus ketakutan, sehingga waktunya melayani tidak ada. Iblis bisa memakai berkat, menjauhkanmu dari Tuhan. Lalu Bapak Ibu, tapi hari ini kelahiran Yesus Kristus merubah semua kutuk, merubah semua kegelapan menjadi terang. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat, kita baca selanjutnya ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semua sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Lihat Bapak Ibu Saudara, Yesus dilahirkan. Bahkan ada lagu yang sering kita nyanyikan ketika Natal. Malam kudus, sunyi senyap. Lihat Bapak Ibu, kelahiran Yesus di malam yang sangat sunyi, di malam yang sangat gelap, di malam yang sangat-sangat menakutkan. Kenapa menakutkan Bapak Ibu? Ketika Yesus dilahirkan, pada waktu itu bangsa Israel sedang di dalam penjajahan bangsa Yunani, Roma. Waktu itu Roma sedang menjajah kota tersebut. Jadi sebenarnya bukan hanya kegelapan pada malam hari yang membuat kota itu sunyi, karena ketakutan yang sangat dalam karena penjajahan tirani pada waktu itu. Apakah ini sebuah kebetulan Bapak Ibu? Lagu itu berkata hanya dua, berjaga terus. Kita tahu kalau zaman sekarang, kalau seorang ibu ingin melahirkan, keluarga itu sudah pada nungguin. Kalau ada operasi di rumah sakit, mereka sudah menunggu. Tapi kelahiran Yesus Bapak Ibu tidak ada yang menunggu. Alkitab mencatat hanya dua, dan itu pun karena mereka sedang menjaga domba, maka mereka harus terjaga, tidak bisa tidur, sehingga mereka mengetahui tentang keberadaan kelahiran Yesus. Apakah ini sebuah kebetulan Bapak Ibu Saudara? Saya katakan tidak. Tuhan mau menunjukkan situasi apapun yang engkau hadapi, kesunyian, kegelapan, kesedihan, kepahitan yang engkau alami, Yesus lahir di dalam kegelapan yang sama. Amin Bapak Ibu. Kenapa Bapak
Bapak Ibu, pada waktu itu penjajahan tirani membuat mereka takut. Tetapi lihatlah dalam Lukas 2 ayat 20. Bagaimana Tuhan merubah kegelapan, merubah ketakutan, merubah malam yang mencekam menjadi sukacita yang besar. Amin. Sama-sama kita baca Lukas 2:20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Lihat Bapak Ibu, malam yang sunyi, malam yang gelap, ketika Yesus lahir dirubah menjadi sukacita. Amin. Amin Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya mau mengatakan kepada kita semua di tempat ini, kadang-kadang kita nggak menyadari bahwa ada kuasa kegelapan yang hendak mencuri sukacita kelahiran Yesus Kristus. Banyak kita jumpai di beberapa tempat, harusnya Natal membawa sukacita, harusnya Natal membawa damai, tetapi karena ada beberapa hal, Natal itu membawa di luar sukacita. Maka hari ini saya katakan Bapak Ibu, jangan sampai iblis berubah berkat menjadi kutuk, tetapi biarkanlah Tuhan merubah kutuk menjadi berkat. Yang percaya katakan amin. Amin. Maka saya katakan hari ini, sesulit apapun hatimu, segelap apapun perasaanmu, sesunyi apapun tahun ini yang engkau hadapi, kita tahu bahwa tahun ini tahun yang begitu sulit. Bukan hanya di tengah-tengah bangsa kita, di seluruh dunia kita tahu Bapak Ibu. Tapi percayalah, mungkin orang-orang pada waktu itu di Bethlehem dijajah tirani, tapi hari ini kita dijajah corona. Mungkin pada waktu itu orang-orang Israel dijajah penguasa-penguasa Romawi, hari ini engkau dijajah permasalahan perekonomian. Tapi percayalah, ketika Yesus lahir, Dia akan membawa terang dalam setiap kehidupanmu. Amin. Bapak Ibu Saudara, amin. Engkau akan pulang dengan bersukacita, engkau akan pulang dengan damai. Tapi jangan engkau seperti Herodes. Harusnya dia juga menerima berkat, tetapi karena iblis memakai dia, apa yang terjadi? Justru dia membawa kegelapan, merubah kutuk, merubah berkat menjadi kutuk. Bapak Ibu Saudara, itu mengenai Natal, mengenai tentang kelahiran Yesus Kristus. Alkitab mencatat Bapak Ibu, sebelum Yesus disalibkan, kita lompat perjalanan Yesus begitu jauh. Sebelum Yesus dilahirkan, Dia mengadakan perjamuan malam, perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita lihat dalam Lukas 11, 1 Korintus 11. Supaya kita belajar Bapak Ibu mengenai mengingat akan Yesus Kristus, supaya kita paham kenapa kita bisa mengadakan di tempat ini mengenai tentang hari kelahiran Yesus Kristus. Satu Korintus 11, pertemuan tidak mendatangkan kebaikan,
tetapi mendatangkan keburukan. Ini yang saya katakan tadi Bapak Ibu. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya, tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi sama-sama peringatan akan aku. Jadi Bapak Ibu Saudara, perjamuan kudus pada malam hari ini yang kita lakukan adalah memperingati tentang kelahiran Yesus Kristus. Amin. Apa yang perlu kita ingat? Terserah apa yang ingin kau imani Bapak Ibu. Kalau engkau mengatakan saya memperingati hari kelahiran Yesus Kristus untuk menyelamatkan aku dari kutuk, untuk membebaskan aku dari dosa, untuk menyembuhkan penyakitku, dan saya melakukan perjamuan kudus hari ini mengingat bahwa semuanya itu telah diberikan Tuhan lewat kelahiran Yesus Kristus kepada saya. Amin. Bapak Ibu. Jadi hari ini engkau akan mengambil roti dan menerima anggur. Katakan seperti ini Bapak Ibu. Apa kata Alkitab? Saya akan baca sekali lagi ayat 24. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku. Bukan berkata inilah pengganti tubuhku, tapi roti yang engkau pegang dengan iman adalah tubuh Kristus. Amin. Tubuh akan membawa kesembuhan kepadamu, dan anggur yang akan kamu terima adalah darah Yesus, dan darah akan membawa pengampunan dosa kepadamu. Amin. Amin. Jadi dengan iman, ambillah roti dan ambillah anggur, katakan inilah tubuhmu dan inilah darahmu. Ketika aku menerima tubuhmu, kesembuhan, pertolongan akan tubuhku akan saya terima, dan ketika aku menerima darahmu, pengampunan dosa saya terima. Bapak Ibu Saudara, saya mau menceritakan di tempat ini kita sendiri melihat bagaimana banyak orang-orang disembuhkan. Seharusnya secara medis itu tidak bisa disembuhkan karena memang penyakitnya seperti itu, ada gangguan pada saraf. Tetapi saya melihat di tempat ini melalui perjamuan kudus, epilepsi tersebut sembuh sampai sekarang. Amin. Terjadi kesembuhan karena setiap engkau mengambil roti dan mengambil darah anggur, engkau mengingat kebaikan Yesus Kristus. Ambillah roti dan ingatlah Yohanes 10:10b, Yesus datang membawa kehidupan kepada saya. Amin. Terus kita lanjut ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Ujilah diri. Apakah engkau benar-benar yakin bahwa yang engkau terima adalah tubuh dan darah Yesus? Kenapa Bapak Ibu? Sebab jika engkau melakukan perjamuan kudus tanpa iman bahwa itu tubuh dan darah Yesus, tidak akan pernah mendatangkan kebaikan kepadamu, justru mendatangkan sebaliknya. Mari kita lihat Bapak Ibu, di manakah itu tertulis? Ayat 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas diri. Maksudnya begini, kalau engkau menerima, mengambil tubuh dan darah Yesus tanpa percaya, mengambil roti, mengambil anggur tanpa percaya itu tubuh dan darah, tidak akan mendatangkan apapun kepadamu. Kelahiran Yesus tadi yang merubah kutuk menjadi berkat tidak akan pernah bisa engkau terima, sebab engkau tidak percaya bahwa perjamuan malam ini adalah perjamuan mengenai tubuh dan darah Yesus Kristus.
Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Kutuk akan tetap berjalan. Mari kita lihat ayat 30. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Maksudnya begini, kalau engkau melakukan perjamuan kudus hanya sekedar seremonial, hanya sekedar ikut-ikutan, karena di gereja ada Holy Communion, perjamuan kudus, lalu saya ikut, saya tidak menerima roti dan anggur karena iman, maka tidak ada faedahnya bagimu Bapak Ibu. Itulah sebabnya orang yang melakukan perjamuan kudus tanpa iman benar-benar meluruskan langkahnya ke Tuhan. Lalu Bapak Ibu pernah lihat seperti itu ya? Kalau orang udah mau meninggal buat perjamuan kudus biar lebih cepat. Apakah itu benar? Benar kalau tidak dengan iman. Tapi kalau dengan iman, siapapun orangnya, sekalipun mau meninggal, tapi dengan iman, aku menerima tubuh yang artinya tubuh kehidupan, Kristus ada di dalamku, maka kehidupan akan menjadi miliknya. Amin. Saya mau mengajak kita semua yang ada di tempat ini melakukan perjamuan kudus, mengingat akan kebaikan, kelahiran, dan kematian Yesus Kristus. Terus saya selanjutnya 31. Kalau kita memuji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. 33. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Ini mengenai perjamuan-perjamuan Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini renungkanlah kebaikan Tuhan, renungkanlah kemurahan Tuhan, renungkanlah kasih Tuhan. Aku menerima tubuh dan darah Yesus Kristus. Amin. Mari kita bernyanyi haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Engkau Allah yang begitu besar, Engkau Allah yang begitu agung. Telah Kau nyatakan kasih-Mu di dalam hidup kami pada malam hari ini. Kami bisa memperingati, mengingat akan Engkau, mengingat akan kelahiran Yesus Kristus dalam hidup kami. Bapa, Engkau datang ke dunia ini. Engkau datang membawa kehidupan, itu yang Kau tuliskan dalam Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan hidup dalam berbagai kelimpahan. Maka saat ini Tuhan, kami datang di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Haleluya. Yesus, Engkau sungguh baik. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Silakan
dibagikan perjamuannya. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi. Oh, haleluya. Terpujilah namamu di atas segala. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, ku mau memuji, ku mau memuji, ku selalu memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau layak terima semua pujian. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan bagi-Mu. Senang bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Segala kemuliaan bagi-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah menerima tubuh dan darah-Mu. Kami percaya roti dan anggur ini adalah tubuh dan darah-Mu. Kami terima dengan iman. Kami memuji hati kami. Dengan iman kami percaya ini adalah tubuh dan ini adalah darah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, angkatlah roti tinggi melebihi kepala dengan iman. Dengarlah firman Tuhan pada malam hari ini. Dengan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, bukankah roti yang kita angkat melebihi kepala kita adalah tubuh Kristus? Jika iya, mari makanlah dalam nama Yesus Kristus. Mari angkat cawan melebihi kepala kita Bapak Ibu sebagai penghormatan kita kepada darah Yesus Kristus. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bukankah cawan yang berisi anggur yang kita angkat melebihi kepala kita adalah darah Yesus Kristus? Amin. Jika ia minumlah di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami memperingati akan Engkau. Kami mengingat akan Engkau. Kami mengingat akan Engkau bahwa Engkau telah lahir ke dunia ini, mengubah untuk menjadi berkat.
mengubah kegelapan dunia ini menjadi terang. Kami bersyukur ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Mari sembah Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Segala kemuliaan bagimu. Haleluya, haleluya Yesus. Ya Rabbal haleluya, haleluya, haleluya Jesus. Segala kemuliaan bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memperingati bahwa Yesus telah lahir membebaskan kami dari dosa. Kami memperingati bahwa Yesus telah lahir menyelamatkan hidup kami. Kami memperingati bahwa Yesus telah lahir membebaskan kami dari setiap kegelapan dunia ini dan membawa kami kepada terang di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu. Hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat anugerah. Sebab Tuhan adalah cukup. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu di atas segala nama. Terima kasih buat malam hari ini. Engkau lahir di dunia untuk menyelamatkan dunia ini dan menyelamatkan hidup kami dan membebaskan hidup kami dari setiap kutuk. Kami telah memperingatinya ya Tuhan, memperingati kemenangan telah menjadi milik kami. Terima kasih Bapak. Tidak ada lagi tempat di tengah-tengah rumah tangga kami
Tidak ada lagi tempat di dalam kehidupan kami bagi kuasa kegelapan. Sebab hidup kami telah dikuasai oleh kemenangan yang daripada surga. Jiwa kami telah dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Maka tidak ada celah bagi iblis untuk membawa kami keluar daripada kegelapan, keluar untuk masuk kepada kegelapan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Terima kasih buat firman yang sudah kami dengarkan. Kami percaya firman-Mu akan menuntun kami, firman-Mu akan membimbing kami dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari percaya diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita, sebab ada tertulis, persembahkanlah persembahanmu yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan, agar semua berkatnya dilimpahkan atasmu. Amin. Kita akan angkat lagu pujian, sungguh ku bangga Bapa. Salam Bapak Ibu. Sebelum kita tutup, sekedar informasi, besok kita beribadah di tempat ini pukul 10 pagi dan akan ada penyerahan anak. Setelah penyerahan anak, besok akan ada baptisan. Pastinya setelah ibadah selesai, ibadah pelayanan Natal memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu yang ingin dibaptis silakan bergabung, sebab Alkitab mencatat bahwa baptisan ini pertama tanda pertobatan. Jadi jika engkau punya keinginan untuk bertobat, maka salah satu tandanya baptisan. Dan yang kedua, bagaimana supaya kita bisa melihat kerajaan surga? Harus dilahirkan dari air dan roh. Nanti diterangkan lebih dalam mengenai baptisan setelah selesai ibadah dan sebelum dibaptis
akan ada sedikit penjelasan mengenai baptisan. Jadi Bapak Ibu Saudara, tetangga-tetangga, bukan tetangga ya, kawan-kawan yang tidak hadir pada malam hari ini, diberitahukan bagaimana siapa tahu mereka belum dibaptis dan rindu untuk dibaptis, supaya hadir besok setelah ibadah selesai. Kita lanjut belajar, setelah makan siang kita lanjut belajar mengenai baptisan lalu dibaptis. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, sebelumnya bangkit berdiri sama-sama. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas anugerah dan kasih setia yang telah Kau nyatakan dalam hidup kami. Pada malam hari ini kami sangat bersyukur sebab Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk berdoa bersama-sama, memperingati malam Natal, di mana dunia bangsa sedang menantikan juru selamat, sedang menantikan kedatangan Tuhan untuk membebaskan dunia ini dari setiap kutuk. Dan hari ini kami bersukacita, kami bisa memperingati akan kelahiran Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa buat seluruh dunia, apapun keadaan mereka saat ini, baik dalam keadaan ketakutan karena pandemi virus corona COVID-19, atau karena perang, atau karena wabah-wabah yang lain, kami berdoa bagi mereka, sebagaimana Yesus lahir di malam yang sangat sunyi, dan hanya beberapa orang saja, gembala-gembala domba, melihat kelahiran Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu saja, pada waktu itu situasi di sana dalam situasi penjajahan tirani Roma. Tetapi ketika Yesus lahir, para gembala bersukacita memuji Tuhan. Demikianlah setiap kota, setiap negara, setiap bangsa yang saat ini sedang merasakan ketakutan karena pandemi, atau karena perang, atau apapun yang membuat mereka takut. Kami berdoa atas kelahiran Yesus Kristus. Mereka merasakan sukacita, mereka merasakan damai, seperti yang kami rasakan pada malam hari ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi setiap umat-Mu yang sedang sakit, sebagaimana Engkau katakan dalam Yohanes 10 ayat 10 ini, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Maka kami berdoa bagi mereka, siapapun mereka yang sakit, melalui kelahiran, memperingati kelahiran Yesus Kristus, mereka memperoleh hidup dalam nama Yesus Kristus. Mereka memperoleh hidup yang daripada surga dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu sampai selamanya. Kami akan mengakhiri ibadah malam Natal ini ya Tuhan. Dan kami akan kembali besok di tempat ini memuliakan nama-Mu. Kami mau seperti orang Majus dari timur, datang sujud menyembah Engkau dan memberikan segalanya kepada Sang Raja. Kami mau besok datang seperti mereka, seperti orang Majus yang memberikan segalanya kepada Yesus Kristus. Dan kami juga mau memberikan segalanya, hati, jiwa, pikiran kami, segalanya yang kami mampu berikan kepada-Mu akan kami berikan dalam ibadah besok, ibadah memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Terima kasih Bapak.
Sebentar lagi anak-anak akan pulang. Terima kasih Engkau membawa mereka datang ke tempat ini. Dan terima kasih buat malaikat yang sama yang akan membawa mereka kembali ke tempat mereka masing-masing. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah kedua tanganmu ke surga dan tadahkanlah wajahmu ke surga dengan iman. Terimalah berkat Tuhan dan bawalah pulang. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjauhkan segala sakit penyakit daripada engkau. Tuhan menjauhkan segala kecelakaan daripada engkau, dan Tuhan menjauhkan kematian muda daripada engkau dan juga dari seisi rumahmu. Terimalah dan bawalah pulang di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Shalom.